Oke. Ya, ini ya. Saya jelaskan dulu nanti kita latihan soalnya yang ada di sini. Baik, inferensi logika itu apa? Jadi ini adalah metode-metode yang bisa kita gunakan untuk membuktikan kevalidan penarikan kesimpulan dari dua premis atau lebih. Satu premis juga kadang kita bisa menyimpulkan ya dari satu premis kita bisa menarik kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulannya itu benar atau tidak. Ada 9 kalau tidak salah metodenya. Yang pertama, kita coba lihat satu persatu ya. Yang pertama, oh ya, kalian boleh tidak hafal namanya, tapi perubahan dari premis menjadi premis lain itu yang apa namanya harus diingat. Yang pertama, modus ponen. Modus ponen itu kalau kita punya satu premis yaitu implikasi P maka Q. Jadi kalau kita punya P maka Q, sekali lagi hurufnya boleh sembarang gitu ya. Misalnya ada A maka B, atau C maka L misalnya gitu ya sembarang karena P dan Q kan dia mewakili proposisi jadi ada proposisi ada satu fakta yang kita apa namanya wakili dengan huruf P nanti ada fakta lain kita wakili dengan huruf Q lalu terjadi relasi P maka Q gitu ya ya jadi modus ponen itu kalau ada satu premis yaitu P maka Q kemudian ada premis yang kedua yaitu P saja jadi ada dua fakta nih yang satu fakta implikasi P maka Q, kemudian yang kedua ada premis P. Maka yang kita bisa tarik kesimpulan dari dua premis ini itu adalah Q, gitu ya. Jadi kalau kita punya P maka Q, terus kok ada lagi fakta P, oh ini kesimpulannya Q nih, gitu. Kita coba lihat contohnya ya. Contohnya begini, jika dia tadi malam belajar, maka dia pasti dapat mengerjakan soal ujian. Ini premis yang pertama. Jadi P di sini bisa kita anggap sebagai dia tadi malam belajar. Jadi P ini adalah dia tadi malam belajar. Kemudian Q-nya itu adalah dia pasti dapat mengerjakan soal ujian. Gitu. Jadi ada perumpamaan atau ada apa namanya premis kalau dia tadi malam belajar pasti hari ini bisa kerjain ujian nih. Nah, faktanya tadi malam dia belajar. Makanya pasti bisa mengerjakan ujian gitu ya. Jadi ini P-nya ini kemudian Q-nya adalah dia dapat mengerjakan soal ujian, maka kesimpulannya karena dia belajar tadi malam, kesimpulannya dia bisa mengerjakan ujian. Ini contoh modus ponen. Saya kira ini tidak sulit ya kalau dibayangkan dalam apa namanya kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ada modus tolen. Modus tolen masih sama. Premis pertama adalah implikasi P maka Q. Nah, premis kedua yang agak lain. Premis keduanya adalah bukan Q. Jadi dari sisi yang kanan ya, bukan Q. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bukan P. Jadi ini seperti kontrapositif. Kita coba lihat contohnya. Nah, masih dengan contoh yang nomor satu tadi ya. Jika dia tadi malam belajar, maka dia pasti bisa mengerjakan soal ujian. Faktanya, fakta kedua kita punya, dia nggak bisa ngerjain soal ujian. Oh, kesimpulannya berarti dia semalam tidak belajar, gitu. Ya, ini modus tolen. Jadi kalau modus ponen itu model pertama P maka Q, model keduanya P. Kalau tolen model keduanya adalah bukan Q, gitu ya. Metode yang ketiga atau rumus yang ketiga yang kita perlu ketahui adalah silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis itu begini, masih dengan implikasi P maka Q, premis pertama. Lalu premis kedua, kayak dilanjutkan nih, Q maka R. Jadi setelah P maka Q, premis keduanya Q maka R. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik adalah P maka R. Jadi ini kayak dicoret gitu ya. Q-nya kayak luruh gitu. Kesimpulannya adalah dari jika P maka R. Kita coba lihat. P maka Q-nya jika dia tadi malam belajar, maka
dia pasti dapat mengerjakan soal ujian. Berarti P-nya adalah tadi malam dia belajar. Kemudian Q-nya adalah dia dapat mengerjakan soal ujian. Berikutnya kita lihat contoh kedua. Jika dia bisa mengerjakan soal ujian, maka dia akan senang. Dia bisa mengerjakan soal ujian kan Q ya. Kemudian R-nya adalah dia akan senang. Jadi kesimpulannya, jika dia tadi malam belajar, maka dia akan senang. Gitu. Ini boleh kita simpulkan begitu. Ya, jadi langsung Q-nya tuh kayak dicoret, kesimpulannya P maka Q. Gitu. Itu rumus ketiga. Kalau ada yang ditanyakan, saya langsung diinterupsi aja ya. Rumus keempat, kalau tadi silogisme hipotesis, sekarang silogisme disjungtif. Disjungtif itu kan atau ya. Kita coba lihat. Kalau kita punya premis pertama, P atau Q, lalu premis keduanya bukan P. Jadi ini ada dua pilihan nih, P atau Q. Ah, saya nggak mau P. Berarti kan kesimpulannya adalah Q. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada dua pilihan P atau Q, saya nggak ngambil P, ya berarti saya ngambil Q. Gitu ya. Kita coba lihat contohnya. Kunci kamarku tuh ada di sakuku atau ketinggalan di rumah ya. Terus kan kita ngeraba-ngeraba saku nih. Oh, nggak ada di saku. Oh, berarti di rumah. Gitu. Ya. Itu contoh silogisme disjungtif. Sebetulnya dari bentuk disjungtif seperti ini kan kita bisa bisa buat apa namanya bentuk implikasi kan. Coba ya. Nih, bentuk atau itu kan sama dengan bukan P, jadi yang sisi kiri dinegasikan, lalu apa namanya ininya operatornya bisa berubah dari atau ke implikasi. Nah, ini Q. Nah, P atau Q itu bisa sama dengan bukan P atau Q, maka Q. Terus kita punya bukan P, kesimpulannya, kalau ini bukan P, ini kan jadi kayak modus ponen, ada bukan P maka Q. Premis kedua bukan P, oh ya kesimpulannya Q. I. Gitu ya, jadi rumus satu sama yang lain itu nyambung. Oke, itu silogisme disjungtif. Rumus yang kelima, simplifikasi, penyederhanaan. Ini dari konjungtif. Jadi dari P dan Q. Ada dua premis yang dua-duanya benar. Kita masih ingat ketika kita membuat tabel kebenaran, maka dan itu bernilai benar jika dua-duanya benar. Jadi kalau kita punya premis yang dihubungkan dengan dan, maka ini artinya P benar, Q benar. Dua-duanya adalah fakta yang boleh diambil apa namanya boleh dipakai gitu karena dua-duanya bernilai benar. Nah, artinya karena ini dua-duanya bernilai benar, kesimpulannya adalah kita boleh ambil atau kita boleh simpulkan P saja gitu. Atau kita boleh simpulkan Q saja. Gitu. Ini namanya simplifikasi. Kenapa kita perlu menyederhanakan? Karena nanti kadang-kadang kita butuh salah satu aja, nggak perlu dua-duanya untuk menyambung langkah-langkah berikutnya pada saat kita harus membuktikan beberapa premis menjadi satu kesimpulan yang valid, gitu, ya. Oke, jadi itu simplifikasi. Tapi ini tidak berlaku untuk disjungsi. Jadi kalau misalnya premisnya P atau Q, kita nggak bisa simpulkan bahwa P benar. Karena ketika atau itu kan salah satu salah aja, kalau yang satunya benar, itu sudah benar. Benar. Gitu. Jadi misalnya nih, kita punya P atau Q, jadi premis. Itu kan bisa saja ya yang benar P, Q-nya salah. Atau sebaliknya, bisa saja yang benar tuh Q, P-nya salah. Tapi boleh dijadikan premis. Toh, kalau atau itu kan salah satu benar, itu sudah dianggap benar. Gitu ya. Jadi simplifikasi hanya berlaku kalau di sini dan. Oke. Nah, sebaliknya, lawan dari simplifikasi itu nanti ada adisi. Tapi kita coba lihat contohnya dulu ya. Contohnya adalah hanya menguasai bahasa Pascal dan C. Nah, karena di sini ada kata-kata dan, artinya hanya ini menguasai Pascal
sekaligus menguasai C juga kan gitu. Jadi kalau kita simpulkan A-nya menguasai Pascal, ya betul. Atau kita simpulkan jadi A-nya menguasai C, betul juga, gitu ya. Oke, itu simplifikasi. Oke, nah ini lawannya yang penyederhanaan tadi. Kalau lawannya simplifikasi itu adalah adisi. Kalau tadi disederhanakan, ini ditambah. Kalau tadi pada konjungsi, maka ini pada disjungsi. Jadi menambahkan itu begini. Kalau kita punya satu fakta P aja nih, kita boleh simpulkan dengan menambahkan P ini dengan premis yang lain, walaupun premis itu salah. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah P atau Q, P atau R, P atau S, P atau T, sembarang. Walaupun ini belum tentu benar ya, tetap saja ini berarti benar karena kan atau. P atau itu cukup salah satu. Gitu ya. Itu namanya adisi. Jadi nanti kita pakai pada saat kita melakukan inferensi logika. Kita perlu tambahkan apa supaya kita bisa lanjut di jalan di langkah berikutnya. Ya. Nomor 6. Contohnya misalnya Rama menyukai dinosaurus. Maka kita bisa simpulkan Rama menyukai dinosaurus atau kucing. Mungkin saja dia nggak suka kucing ya. Karena di sini kan atau. Gitu. Tapi boleh kita menambahkan kalimat begitu. Atau Rama menyukai dinosaurus atau es krim gitu. Yang jelas dinosaurusnya nggak boleh hilang. Ya. Oke. Yang ketujuh konjungsi. Konjungsi itu konjungsi itu kan dan ya menggabungkan dua buah premis dengan operator dan. Jadi kalau kita punya dua premis nih, P misalnya, sama yang premis kedua Q, kita boleh simpulkan kesimpulannya adalah P dan Q. Karena dua-duanya benar, ini fakta. Jadi ketika sebuah proposisi digunakan sebagai premis, maka dia bernilai benar. Maka dia adalah fakta yang bernilai benar. Nah, di sini kita simpulkan P dan Q. Kalau menyimpulkan atau boleh, Bu? Enggak boleh. Jadi harus dan. Ya, itu konjungsi. Lawan dari adisi tadi Bu ya. Iya, betul. Lawan dari adisi. Kalau adisi kan atau ya, kalau atau Atau boleh nambahkan sembarang walaupun dia bernilai salah. oke. Oke, kita lihat contohnya ya. Arif jago matematika. Arif jago komputer. Kesimpulannya kan Arif jago matematika dan komputer. Itu kan ya. Oke. Oke. Yang nomor 8 adalah resolusi. Resolusi itu kita punya premis implikasi P atau Q. Kemudian kita punya bukan P atau R. Jadi ini lawannya. Ya, ini negasinya nih. Ini sembarang. Tapi yang salah satu unsurnya ini berlawanan gitu. Maka kesimpulannya adalah Q atau R. Jadi kita boleh simpulkan begini. Kalau ini eh, premisnya sama tapi berlawanan. Dan ini sama-sama atau gitu ya. Ini namanya resolusi. Kita coba lihat contohnya. Oke, atau ya kita tahu ya bentuk implikasi bentuk disjungsi seperti ini kan kalau diubah menjadi implikasi kayak begini ya. Yang bagian depan negasinya lalu ini berubah operator. Bukan P atau R, itu kalau bentuk implikasi menjadi P maka R. Nah, ini juga boleh. Simbolannya Q atau R. Antecedennya ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Yani suka jeruk atau apel, ini premis pertama yang atas. Yang pertama. Yang kedua, jika Yani suka jeruk, maka dia pasti suka asam. Jadi kesimpulannya, Yani suka apel atau suka asam. Ya. Oke, nah itu jadi 8 rumus inferensi logika yang akan kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Oke, kita coba ya. Misalnya kita punya kasus seperti ini. Nah,
Jadi ceritanya begini, pada suatu hari aku hendak pergi ke kampus dan baru sadar bahwa aku nggak pakai kacamata gitu. Lalu kan dicoba diingat-ingat nih, kacamatanya di mana ya? Itu kan diingat-ingat. Nah, beberapa fakta yang dia ingat itu adalah yang pertama tuh kalau kacamataku di dapur, mestinya aku tadi sudah melihat pas sarapan gitu. Jadi ya, anak ini coba ngingat-ngingat. Lalu aku tuh membaca koran di ruang tamu atau aku di dapur, gitu ya. Itu artinya kan salah satu, ini agak lupa-lupa ingat ya. Salah satu benar atau dua-duanya benar ya. Mungkin dia membaca koran di dapur, mungkin juga di ruang tamu atau keduanya. Jika aku membaca koran di ruang tamu, nah dia mencoba menganalisis lagi nih. Kalau aku membaca koran di ruang tamu, pasti kacamataku kuletakkan di meja tamu. Kemudian ingatan berikutnya, aku nggak melihat kacamataku waktu sarapan. Tadi sarapannya kan di dapur ya. Kemudian jika aku membaca koran di tempat tidur, maka kacamataku kuletakkan di samping tempat tidur. Lalu ada lagi, jika aku membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di dapur. Nah, kita akan coba membuat beberapa fakta itu, beberapa ingatan itu menjadi bentuk premis-premis yang nanti akan kita coba tarik kesimpulannya. Yang pertama, kacamataku ada di meja dapur. Ini kita buat satu apa namanya kalimat, satu kegiatan yang kita wakili dengan satu huruf gitu ya. Di kacamataku ada di meja dapur, kita beri huruf A. Kemudian yang kedua, ini juga kegiatan, aku melihatnya, berarti melihat kacamata itu ketika sarapan pagi. B. Ini dari kalimat yang ini ya, pertama. Ini A, maka B. Kan gitu ya. Jadi kita tulis begini. Lalu kalimat ketiga yang bisa kita wakili adalah aku membaca koran di ruang tamu. Belum ada ya. Kemudian D, aku membaca koran di dapur. Lalu E, kacamata ada di meja tamu. F, aku membaca koran di tempat tidur. G, kacamata ada di meja samping tempat tidur. H, kacamataku ada di meja dapur. Nah, jadi dari kalimat itu, kita coba lihat begini. Sorry. Maaf, maaf. Ini saya tulis aja. Sebentar. Saya tulis di ini aja ya, Word aja ya. Oke. Nah, ini kita coba buat. Saya pakai ini aja karena ini sudah di. Nah, ini ya. Ini kan yang pertama. Jika kacamataku ada di meja dapur, itu A. Maka aku pasti melihatnya ketika sarapan pagi. Aku melihat sarapan pagi, itu B. Jadi dari situ, pertama, kita punya premis A, maka B. Gitu ya. Kemudian, yang kedua, aku membaca koran di ruang tamu atau aku membacanya di dapur. Aku membaca koran di ruang tamu itu C, atau aku membaca koran di dapur. Nah, ini kalau kita buat menjadi kalimat matematika, ini berarti C atau atau ya, bentar, ini pakai ini. Oh ini. Nah,
Ini ya, C atau D. Ketiga, tiganya ini, jika aku membaca koran di ruang tamu, jika aku membaca koran di ruang tamu berarti C, maka pasti kacamataku kuletakkan di meja tamu. Kacamata di meja tamu berarti mana nih? E. Berarti yang nomor tiga adalah jika aku membaca koran di ruang tamu berarti C, maka berarti panah. Kacamata aku letakkan di meja tamu. Kacamatanya ada di meja tamu. Ini maka. Bu. Ah, mana? E. Iya, sorry. E. Meja tamu ya. Oke, oke, betul. Berikutnya, aku tidak melihat kacamataku waktu sarapan pagi. B ya, berarti bukan B. Aku tidak melihatnya karena B itu aku melihat. Hmm. Jadi ini bukan B. Kemudian yang kelima, yang ini. Mungkin saya kasih nomor ya. Ini satu. Sorry. Dua, tiga, empat. Jika aku membaca koran di tempat tidur, berarti F ya. F, maka aku letakkan di samping meja tempat tidur. F maka G. F maka G. Ya. Yang keenam, ini nomor 6. Hmm. Jika aku membaca koran di dapur, berarti D, maka kacamataku ada di meja dapur. D maka A. D maka. Nah, oke. Kita punya 6 premis. Apa yang bisa kita simpulkan dulu? Sampai nanti jawabannya kalau tidak A, kacamataku ada di dapur, atau E, kacamataku ada di meja tamu, atau eh eh, kok H sama ya dengan A? Sama ini. Iya sama. Sama ya? Sama. Hmm, iya kok sama. Ini nggak ada ya. Terakhir, ya ini sudah ada di A. Oke. Ya, yuk apa yang bisa kita. Nah, coba yang nomor satu itu kan ada A maka B itu. Lalu 4 itu bukan B. Bisa kita pakai nggak? Ada A maka B, lalu ada bukan B. Bukan A. Betul, bukan A. Itu tadi apa? Modus Online. Yang pertama lupa tolen. namanya. Modus Oh, tolen. Tolen ya. Tolen ya. Heeh. Oh, ya. Yang kedua ya. Kalau Oh, ya, modus ya. tolen kan A Yang maka B pertama. sama A. Oke. Ini saya kasih keterangan di sini ya. Kita beri keterangan di sini tuh. Ini dari nomor 1 dan 4 dengan menggunakan modus tolen. Tapi misalnya kalian nggak ingat namanya, boleh 1 dengan 4 gitu aja ya. Tapi harus diberi keterangan dari premis nomor berapa dengan berapa gitu ya. Yuk, bukan A itu kesimpulannya kacamataku tidak ada di meja dapur. Berarti belum belum sampai pada kesimpulan. Berikutnya, apalagi yang bisa kita peroleh? eh D maka A bukan A, Bukan D. bukan D ya. Iya, bukan D. Simpulannya bukan D. Jadi itu aku tidak membaca koran di dapur. Iya, tidak membaca koran di dapur. Dia nggak membaca koran di dapur. Ya. Ini dari nomor 6 dan 7. Masih modus tolen. Tolen. Mm-mm. Apalagi? Kacamatanya belum ketemu nih. F dan G Nomor berapa? 5. Nomor 5 dengan
Maksudnya nomor 5 itu Hmm? asingnya jadi F atau G gitu. Hasilnya Hah? Dengan siapa dia? Oh, harus ada dua ya. Iya. Harus ada dua. Kalau yang cuma satu itu kan yang adisi atau Hmm. apa namanya simplifikasi itu. Konjungsi ya. Mm-mm. Ya, ya, oke. Kita mungkin bisa pakai em, ini nomor dua itu kan boleh kita ubah menjadi nomor dua itu kan bentuk disjungsi kan. Kita coba ubah menjadi bentuk implikasi. Jadi kalau ada C atau D itu kan sama artinya dengan negasi C maka D gitu ya. Ini itu rumus implikasi. Nah, kemudian dari sini kalau kita punya eh, bukan C maka D lalu dilanjut D maka A hasilnya apa? Nomor 10. Ini dari nomor 9 bukan C maka D lalu dilanjut D maka A. Kan kesimpulannya A, gitu kan? Ini adalah silogisme hipotesis. Nih, atau nih. Jadi, nih, P maka Q terus dilanjut Q maka R. Hasilnya kan P maka R, gitu ya. Nah, ini sama nih kayak gini. Dari nomor 9 bukan C maka D lalu dilanjut D maka A. Kan berarti hasilnya A Iya. ya. A. Ya, Betul. Jadi ini 9 dengan disjungsi. 6. Ya, ini adalah silogisme hipotesis. Nah, A itu apa? A itu kacamataku ada di meja dapur. Udah, berarti kesimpulannya kacamatanya ada di meja dapur. Karena sudah menunjukkan tempat gitu ya. Jadi kapan berhentinya? Berhentinya adalah ketika sudah menunjukkan posisi kacamatanya ada di mana. Sesuai dengan pertanyaan aku ya. Sesuai dengan eh, kasusnya ya. Ini kan kasusnya mencari kacamata. Oke, jadi ini sudah ketemu nih kacamatanya ada di meja dapur. Oh, Apa tuh Mano? Tadi dia di depan kan? papa. Iya. Hah? Aduh. Astaga. Kacamata di Tadi ada orang yang manggil. Opson deh, mama balik. saya mute dulu ya. Bukan yang ngetok-ngetok tuh bukan papa. Siapa yang ngetok, Mbak? Mama lagi duduk di klinik, kata yang ngetok, Mbak. Oke. Yuk, sekarang kita lanjut ya. Kita coba latihan soal di sini. Oke. Yang nomor dua dulu ya. Buktikan dengan inferensi logika bahwa argumen berikut valid. Berarti penarikan kesimpulan di sini tuh valid gitu. Oke. Nomor A dulu ya. Nomor A, kita punya premis yang pertama, P dan Q. P dan Q. Kemudian yang kedua, kita punya P atau Q
maka R. Oke ya. Lalu kesimpulannya R. Nah, berarti kita pakai dua premis ini untuk menuju kesimpulan R. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Menyederhanakan P atau Q dulu, Bu. Betul. Ambil P ya. Oke, benar. Ini kita ambil P. Ini berarti kita menggunakan premis nomor 1 dengan simplifikasi atau penyederhanaan. Oke, betul. Berikutnya. Jika P, Mm-mm, jadinya kan mm-mm. yang Betul. dua itu jadinya P, maka R. P, P maka P, R. iya, yang tadi nomor dua. Tadi kan dan P atau Q disederhanakan jadi P. Oke. Terus kan Berikutnya jadinya langkah dua keempat. itu, ya, oke. Empat. Langkah keempat adalah kalau kita punya P, kan kita boleh menambahkan sembarang ya. Kita boleh adisi dengan sembarang kan. Hmm. Jadi ini P kita tambah dengan Q gitu. Jadi ini adisi atau ini Q, tapi pakai atau supaya sama dengan nomor 2. Tujuannya seperti begitu. Jadi ini tuh dari nomor 3, tapi kita pakai adisi, penambahan. Kan kalau nambah harusnya atau ya. Kalau yang boleh disimplifikasi itu dan. Nah, kalau sudah begini, kita bisa gunakan nomor 2 dan 4 untuk mendapatkan R. Gitu. Jadi, ini R dari mana nih? Dari nomor 2 dan 4. Dengan apa tuh rumusnya berarti? Modus ponen. Ya kan? Ada P atau Q, maka R. Terus kita punya modal P atau Q. Kesimpulannya R. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya, paham? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Saya. Yuk, berikutnya yang B. Premis pertama adalah S atau Q. Kita punya S atau Q, lalu maka P. Ini premis kedua bukan A. Kita punya bukan A. Premis ketiga P maka A. Ya. Kesimpulannya nanti bukan S. Kita kasih warna dulu. Kesimpulannya tuh nanti harus bukan S. Yuk, apa yang bisa kita lakukan pertama dengan model 3 premis itu? Ada S atau Q, maka P. Kemudian ada bukan A. Terus ada lagi implikasi jika P maka A. Dari sini yang bisa kita temukan pertama itu menggabungkan 2 sama 3. Kita punya P maka A, terus kita punya bukan A. Kesimpulannya apa? Dari 2 dan 3. Itu Bukan P. bukan P. Dibolak-balik boleh ya? Jadi ini kesimpulannya bukan P. Betul. Maksudnya di bolak-balik itu kalau P sama dengan P, Urutannya. iya. Maksudnya urutannya. Berarti kayak misalnya nomor 3 P maka A itu bisa jadi A maka P gitu. Oh enggak, kalau itu bukan A maka bukan P. Itu nilainya sama, jadi kontra positif. Jadi kalau P maka A itu nilainya sama dengan bukan A maka bukan P. Posisinya dibalik, tapi dua-duanya Hmm. negasi. Itu baru nilainya sama. Maksudnya
nomor 2 sama 3 itu urutannya boleh dibalik gitu. Kalau Oh yang iya iya, oke. kan kalau di rumusnya kan ini dulu kan. Mana tuh? Ya, ini kan. Yang ada panahnya dulu di atas. Heeh, ini dulu kan, yang Ah, implikasi dulu, terus baru ada P gitu kan. Nah, ini sementara di soal implikasinya di bawah, itu boleh nggak apa-apa, hmm. gitu ya. Jadi ini bukan P itu diperoleh karena dari nomor 2 dan 3 dengan modus tollent, ya. Berikutnya, ingat nanti kesimpulannya bukan S, apalagi saya kasih clue sedikit, nomor 1 dan 4 itu kan ada sesuatu maka P, terus bukan P, ya kan? Berarti kan kesimpulannya adalah sak gelondong ini nih. Tuh. Jadi eh, kesimpulan Q atau S. betul ya, bukan S atau Q. Ini ya. Ini dari apa? Sorry. Ini dari nomor 1 dan 4. Masih modus, tolong ya. Kan ini punya negasi P, maka hasilnya Iya, bukan iya. Hmm. P. Nah, kemudian ini di untuk melepaskan kan goal kita adalah melepaskan S nih. Karena kita nanti mau bukan S. Masih ingat ini di pertemuan minggu lalu, kalau kita punya sesuatu dinegasikan, maka dengan hukum De Morgan ini kita bisa pecah menjadi bukan S, kemudian dibalik kalau ini atau lalu dibalik jadi dan, bukan Q. Q. Ini adalah dari nomor 5 hukum De Morgan. Jadi ini kita pakai materi minggu lalu juga. Ya, hukum-hukum 11 itu bisa dipakai juga. Nah, terakhir kita sudah punya bukan S dan bukan Q. Berarti dengan penyederhanaan kita boleh dong simpulkan bukan S saja. Jadi ini dari hukum dari nomor 6 dengan rumus simplifikasi atau penyederhanaan. Kamu kelar anjir. Gitu ya. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Kita lanjut dulu ya. Nomor C. Kita punya G maka S maka U. G maka S maka U. Berikutnya kita punya G. Premis keduanya G. Premis ketiganya bukan U. Oke. Nanti kesimpulannya adalah bukan S. Yuk, apa yang bisa kita dapatkan dulu pertama? Apa yuk? S maka U. S maka U, betul. Pakai hukum apa itu? Tolong tadi Bu. Ponen ya. Oponennya. Oh, iya. Heeh. Karena kan nggak negasi kan.
Jadi betul ini dari nomor 1 dan 2. Ini modus ponens. Oke. Berikutnya. Nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 hasilnya? Eh, apa? Minus S ya namanya. Tidak Bukan S, tidak ya. S sih. Bukan Ah, S ya. bukan S tuh. Ini dari nomor 3 dan 4. Ya. Hmm. Apa ini namanya? Hmm. Tolen ya. Karena Tolen. negasi Oh, ya. 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 Udah ketemu ini bukan S. Gitu. Mudah kan ya? Oke. Sekarang kita coba nomor. Tentukan apakah argumen berikut valid atau invalid. Oke, valid itu berarti penarikan kesimpulannya betul gitu ya. Kalau penarikan kesimpulannya salah berarti salah. Oke, kita coba A. 1, kita punya premis atau argumen P atau I atau F. Premis kedua bukan R. Nanti kesimpulannya P atau Q. Oke, pertama, apa yang bisa kita peroleh? Atau apa yang bisa kita lakukan dulu pertama? Yang nomor 1 itu kan ada 3 variabel, operasinya sama atau semua. Artinya kita bisa pakai hukum asosiatif di sana. Asosiatif itu mengundah kurung. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa gabungkan dengan nomor 2. Jadi R-nya disendirikan. Jadi begini. Kita apa ini? Iya. Jadi sekarang P kita gabung, kita kurung, masih atau kan boleh ya karena tandanya sama kok. Jadi mau yang dihitung yang mana duluan kan boleh tuh gitu. Ini atau lagi F. Nah, gitu kan. Ini kalau kita kasih keterangan tuh dari nomor 1, ini hukum asosial. Oke, berikutnya. Nah, kalau sudah begini kan kita bisa gabungkan dengan nomor 2 kan. Bukan R, terus kita punya P atau Q atau R. Hasilnya apa? Ini ada kayak contohnya tadi saya nyari kunci nih. Kunciku tuh di saku atau di rumah ya. Tapi nggak ada di saku. Berarti di rumah kan gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah P atau R. Ini dari nomor 3. Ini namanya silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif itu yang ini.
Nih, ada P atau Q, terus ada bukan P, berarti kan Q. Nah, ini juga gitu. Ada P atau Q atau R. Terus yang satunya ada bukan R, berarti kan yang ini, gitu ya. Oke, berikutnya, oh udah, ini ya sudah sampai kesimpulan. Oke, berarti hasilnya adalah ini, udah terbukti. Selesai. Jadi kesimpulannya, penarikan kesimpulan ini valid. Nah, sekarang kita coba yang B. Kita punya P maka Q atau bukan R. Yang kedua, Q hampir sama ya, tapi itu dan ya. Kita copy aja coba. Ini Q, yang sini P, ini R. Tapi ini dan ya. Oke. Oke. Oke, nomor 3 apa yang bisa kita lakukan kalau ini? Kita bisa buka bentuk simplifikasi nomor 1, implikasi nomor 1 itu menjadi bentuk atau menjadi bentuk disjungsi. Jadi ini kalau kita buat menjadi bentuk atau, kan implikasi boleh jadi atau ya. Yang depan ini jadi apa namanya? Negasinya. Jadi ini bukan P, terus di sini jadi atau. Nah, jadi kita punya bukan P atau Q atau bukan R. Kan ini 3 variabel dengan 1 operator atau. Artinya kita bisa pakai asosiatif. Kan kita lagi ngusahain siapa tahu ini valid gitu ya. Ini jadi nomor 1 rumus implikasi gitu. Rumus implikasi diubah menjadi bentuk atau gitu ya. Nomor 4. Nah, kemudian kita ubah nih dengan asosiatif. Sekarang yang dikurung yang sini. Bukan P begini. Nah, kan boleh ya. Bentar. Sama bukan R aja deh. Ini bukan R. Sesuai kebutuhan ya. Ini saya mau gabungkan sama yang ini soalnya. P dan R. Jadi ini Q-nya di sini. Ini nomor 3 asosiatif. Kemudian nomor 5. Nah, kalau begini kan saya bisa keluarkan kan. Itu bisa kita keluarkan ininya. Terus ini jadi dan. Ini. Nah, itu. Nah, apa nih? De Morgan. Nomor 4. Ini hukum De Morgan kan ini ya. Jadi negasinya dikeluarkan, ini tandanya berubah. Nah, kalau sudah begini, apalagi?
ini kita buat atau buat implikasi lagi. Nomor 6. Nah, ini hilang, ini jadi panah. Ini rumus dari nomor 5 ya. Implikasi lagi. Nah, coba lihat nih. Kita punya P dan R, maka Q, lalu Q, maka P dan R. Gitu. Jadi hasilnya P dan R, maka P dan R kan gitu ya. Nah, jadi itu nggak valid, nggak bisa ketemu ini. Coba sih. Ini nah, ini tuh dari nomor 6 dan 2. Silogisme hipotesis. Benar kan? P dan R, maka P dan R. P dan R itu kan dia apa namanya? Bisa kita sederhanakan ya. Jadi kalau nomor 8 itu kita bisa ambil salah satu P, karena P dan R dua-duanya benar, jadi kita boleh ambil salah satu P. Kemudian maka Salah satunya juga gitu. jadi ini pakai rumus simplifikasi. Nah, yang ini diambil R. Karena R-nya. ini kan juga dua-duanya benar juga. P benar, R benar kan gitu ya. Nah, gitu. Ini menggunakan nomor 7 dengan rumus simplifikasi. Tuh. Ya, karena ini dan, jadi boleh diambil salah satu. Oke, jadi terbukti penarikan kesimpulan ini valid. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya soal cerita kasus, dibuat dulu variabel-variabelnya, jadikan fakta-fakta yang nanti akan menjadi premis untuk membantu kita menarik kesimpulan. Gitu ya. Nah, soal ini ada 9 soal untuk tugas. Kalian coba dari beberapa premis itu menjadi, yang nomor 2 ada 2 premis, jadi kesimpulan P dan D, yang E 4 premis, yang F 5 premis, gitu ya, sampai menjadi kesimpulan seperti itu. Kalian gunakan rumus 8 apa namanya, inferensi logika plus 11 rumus hukum-hukum di logika boleh dipakai. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oh, sebentar, ada yang... Oh ya, oke, silahkan, nggak apa-apa. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, hari ini saya cukupkan, materi logikanya juga cukup. Minggu depan kita lanjutkan aljabar boolean. Materinya masih sama, 11 hukum itu, tapi ini kita apa namanya, terapkan di boolean. Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan. Kalau begitu kita akhiri dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Nanti seperti biasa record dan caratannya akan saya upload di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu.
Terima kasih, Bu. Kami, Makasih, ya, Bu. J.